Silver Rayleigh dikenal sebagai Raja Kegelapan. Rayleigh adalah pensiunan bajak laut yang sangat kuat dan terkenal yang sebelumnya menjabat sebagai pasangan pertama dari bajak laut Roger yang legendaris, dikenal sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut. Dia adalah salah satu tokoh utama, bersama dengan Shirohige, Shiki, Monkey D. Garp, Sengoku. Ketika Goldie Roger masih hidup, sosoknya sangat tersohor, di mana tidak ada satu orang pun yang tidak mengenali Rayleigh. Namun, setelah dia berhenti menjadi bajak laut, sekarang dia tinggal dengan damai di Sabaudi menjadi tukang cat kapal. Sosok Rayleigh terkenal karena kekuatannya. Rayleigh memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan ketiga haki. Selain itu, Rayleigh juga memiliki kemampuan berpedang yang dahsyat. Hal ini bahkan sudah muncul sejak lama, seperti yang kita lihat dalam sebuah momen kilas balik saat Roger bertarung dengan Shirohige. Rayleigh sendiri merupakan guru bagi Luffy saat tim Escape terjadi. Namun, banyak fans meyakini bahwa beberapa karakter lain juga pernah menjadi muridnya, seperti 1. Shanks. Ada teori yang mengatakan bahwa Rayleigh merupakan mantan ahli pedang terbaik di dunia, sosok yang memang sangat kuat dalam hal berpedang. Dan jika melihat pertarungannya melawan Kizaru dahulu, mungkin teori itu ada benarnya. Ini juga yang kemudian menjadi landasan spekulasi bahwa ada kemungkinan Shanks sempat menjadi murid Rayleigh. Hal ini tentu masuk akal karena Rayleigh dan Shanks merupakan rekan satu kru di kapal yang sama. Shanks memang jarang diperlihatkan bertarung atau menggunakan pedangnya. Sejauh ini, Shanks baru menggunakan pedangnya untuk menahan pedang Murakumogiri dan juga serangan Sakazuki. Logikanya, Shanks mungkin tidak akan sehebat sekarang dalam menggunakan pedang tanpa ada sosok yang mengajarinya. Dan Rayleigh adalah sosok yang paling logis untuk menjadi guru bagi Shanks. Bisa jadi, selama di lautan atau ketika berada di sebuah pulau, Rayleigh akan mengajari Shanks banyak hal termasuk kemampuan haki. 2. Dracul Mihawk. Dracul Mihawk juga merupakan salah satu ahli pedang terkuat di dunia. Bahkan, dia saat ini yang memegang titel yang terkuat di dunia. Mihawk juga tidak memiliki kemampuan buah iblis, yang artinya dia harus mengandalkan seluruh kekuatannya. Seperti yang banyak fans spekulasikan sebelumnya, bahwa Mihawk bisa jadi adalah anak dari Rayleigh. Dengan asumsi tersebut, wajar jika kemudian Rayleigh mengajari anaknya berbagai teknik atau ilmu berpedang. Dan berkat latihannya sejak kecil, Mihawk pun menjadi ahli pedang terbaik di dunia. Dan karena hal ini juga Mihawk selalu mencoba menantang Shanks, yang juga diperkirakan adalah bekas murid dari Rayleigh. Bisa jadi inilah alasan lahirnya rivalitas di antara mereka berdua. 3. Goldie Roger. Goldie Roger juga bisa jadi adalah salah satu murid dari Silver Rayleigh dalam hal berpedang. Bagaimana bisa? Dalam momen kilas balik pertemuan pertama Roger dan Rayleigh kita bisa melihat bagaimana Roger tidak memiliki pedang atau sama sekali tidak nampak seperti seorang yang ahli dalam berpedang. Dia hanyalah sosok biasa yang baru mau memulai petualangannya sebagai bajak laut, sementara Rayleigh sudah terlebih dahulu berlayar. Roger sendiri merupakan salah satu pengguna pedang dan menggunakan pedang dalam pertarungannya. Bukan tidak mungkin jika Rayleigh yang kemudian mengajari Roger caranya berpedang, seperti halnya Shanks. Dan bukan tidak mungkin juga dia yang mengajari Roger menggunakan teknik haki. 4. Kozuki Oden. Sosok Kozuki Oden terkenal sebagai samurai terkuat di Wano. Hampir tidak ada samurai yang bisa mengalahkan Oden. Dia bahkan berhasil menghabisi seluruh penjahat di Kuri sendirian.
Inilah yang membuat Ashura Doji akhirnya mengaku kalah dan mau bergabung menjadi bawahannya. Selain itu, dia juga berhasil memotong taring dari Dewa Gunung yang mengacau di kota. Meskipun Oden adalah sosok yang kuat, namun levelnya saat itu hanya sekedar di Wano saja. Sampai kemudian dia bertemu dengan kelompok Roger dan bergabung dengannya. Kozuki Oden sangat takjub dengan sosok Roger dan juga berbagai ide dan pemikirannya. Dan bukan tidak mungkin dia juga sangat takjub oleh kekuatan berpedang Rayleigh. Bisa jadi, teknik haki dan juga teknik berpedangnya membuat Kaido harus terluka adalah hasil latihannya bersama Rayleigh. 5. Monkey D. Luffy. Luffy adalah sosok murid Rayleigh yang paling terkenal. Dia sempat berlatih selama 2 tahun di Rusukaina, meningkatkan kemampuannya sampai pada tahap seperti sekarang. Rayleigh menyadari bahwa Luffy memiliki kemampuan haki yang dahsyat pasca peristiwa di Marineford. Namun, Rayleigh sadar bahwa Luffy masih belum mengetahui potensinya tersebut. Karena itulah dia memutuskan untuk mengajari Luffy. Pasca Luffy sadar, Rayleigh kemudian menawarkan Luffy untuk berlatih. Dan mengingat dia tidak ingin lagi menjadi lemah, akhirnya sang protagonis utama pun menerima tawaran tersebut. Selain Luffy, seluruh kru topi jerami juga berlatih selama 2 tahun. Kita bisa melihat bagaimana hasil latihannya bersama Rayleigh, di mana kini Luffy sudah mampu meningkatkan kekuatan hakinya. Rayleigh bukanlah sosok sembarangan, di mana dia adalah salah satu karakter terkuat di serinya. Bagaimana kemudian dia menawari Luffy untuk berlatih haki dan meningkatkan kemampuannya. Meskipun ternoda oleh usia tuanya, Rayleigh masih memiliki tingkat ketahanan dan stamina yang luar biasa, mampu berenang ke Amazon Lily dari luar Calm Belt sambil membunuh sejumlah raja laut di jalannya meskipun berenang dalam jarak yang sangat jauh. Rayleigh adalah pendekar pedang yang sangat terampil. Dia mampu bertarung dengan alasan yang sama dengan Laksamana Kizaru, yang merupakan pendekar pedang yang sangat terampil saat menggunakan Ama no Murakumo, dan berhasil memotong dan mengeluarkan darah dari wajah Laksamana dengan menggabungkan Busoshoku Haki dengan ilmu pedangnya. Dia juga dapat membuat tebasan udara terkompresi yang kuat, seperti yang ditunjukkan saat dia memotong tanah untuk mencegah marinir mengejar Luffy. Rayleigh adalah sekutu bajak laut topi jerami selama arc Kepulauan Sabaody dan menjabat sebagai mentor Monkey D. Luffy dalam penggunaan haki selama 2 tahun Timeski. Setelah penghapusan 7 panglima perang laut, Rayleigh kembali ke Amazon Lily untuk melindungi pulau dan Hancock.